Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Dede Rizky, YouTuber yang terkece, tergokil, tergoblok se-Asia, se-Indonesia aja subscribe-nya kurang dari 1 juta. Malu dong, wadidaw. Biasa Kang, opening saya selalu begitu Kang, tapi sekarang agak kurang seru. Biasanya saya pakai ini Kang, panci gitu di kepala, plastik, kardus. Oke teman-teman, kali ini ada narasumber kita nih. Gua bakalan mau cerita bikin konten yang judulnya ini kisah nyata tentang hantu ya guys. Pernah nemuin hantu setengah badan. Ini narasumbernya dari jauh guys, dari kota Sukabumi, Jampang ya Bang ya. Jampang, yang terus pertepatannya di kota Ciracap guys. Mungkin teman-teman dari Sukabumi ada nih yang nonton channel ini. Jangan lupa subscribe gitu kan. Jangan lupa ya. Subscribe. Oke Bang, kita perkenalkan dulu Bang. Nama Abang siapa Bang? Rusmawan. Bang Rusmawan dari Sukabumi Bang ya. Iya. Betul. Datang jauh-jauh ke sini untuk cerita tentang misteri. Iya. Oke Bang, kita langsung aja cerita tentang kejadian Abang ketemu hantu sampai hantunya itu setengah badan ya Bang ya. Iya. Kronologinya seperti apa? Abang ceritakan aja di channel Dede Rizky Bang. Iya. Oke Bang, ceritanya seperti apa Bang? Ceritanya pada saat itu saya lagi kerja di satu perusahaan yang bertepatannya di Cilegon ya. Di Cilegon ya. Di Cilegon, gunung berdekatan dengan Bandar Bakau itu, ya. Bandar Bakau. Iya. Pada saat itu saya lagi jaga sama teman saya si Lemi. Abang security waktu itu. Iya, waktu itu jadi security galangan ya saya. Iya. Pada saat itu pas kalau nggak salah bertepatan jam 2 malam ya. Jam 2 malam malam Jumat. Malam Jumat. Pas harinya dilihat malam Jumat Kliwon, Pak. Wah. Oh, tempatnya itu pada keluar ya. Mungkin ya. Kata orang-orang gitu. Iya, kan. kata orang-orang. Terus, Bang? Saya keliling. Pas saya ada suara gimana gitu lah, merinding bulu kuduk juga kan. Pas melihat ada burung laut itu ya. Apa namanya tuh burung apa Bang? Kalau di sini kalau burung seram itu namanya burung gagak gitu. Kalau di sana burung apa Bang? Iya kayaknya sama aja, kayak gagak gitu yang ki kayak gitu ya. Oh, burung hantu. Burung hantu itu. Iya. Pas saya itu lihat kapal. Pas baterainya gimana dinyalain, disorotin ke pas pertepatan ke kapal 303 itu. Iya. Ada sosok manusia yang mukanya gak jelas itu. Mukanya gak jelas, rambutnya panjang. Separuh badan. Berterbangan dan dibawa ke satu pohon itu, Bang. Terus ada kakinya nggak kira-kira? Enggak ada. Sepotong aja. Pakai pakaian nggak? Enggak. Jadi warnanya berwarna kulit aja. Warna kulit aja, iya. Kayak kecoklat gitu. Kayak kecoklatan. Rambut gitu. ada. Rambut ada, ya tapi mungkin semacam kayak kuntilanak iya, gitu mungkin ya Bang itu, ya. Terus pas itu saya bangunin teman saya, sampai kaget juga saya kocar-kacir Bang ke pos. Pas Abang sendiri itu? Sendiri. Kan teman saya di pos. Biasanya Abang itu naik ke itu lagi ngecek apa tuh biasanya? Ngecek lihat orang kapal, barangkali ada yang masih bangun kan gitu kan. Iya. Kadang-kadang minta mie. Karena saya suka lapar kan. Di kapal kan komplit, mau makan apa juga ada. Udah tersedia lah. Udah tersedia. Apalagi sama seorang penjaga ya di sana. Iya. Pada baik-baik, Bang. Iya. Pada itu langsung bangunin si Lemi. Bangun Lem, ada apa? Itu ada hantu di sana. Si Lemi juga bangun. Iya, ayo ngikut ke tempat kejadian itu. Pas saat itu si Lemi ke kiri, saya ke kanan. Iya. Si Lemi mah lihat orang ibu-ibu yang bawa anak kecil. Wah, saya jadi merinding nih Bang. Iya. Lihat ibu-ibu bawa anak kecil, bawa tas segala macem itu. Iya. Lem, sini. Mana?
ini juga saya juga lihat kan. Si Lemi juga teman abang lihat itu. Lihat. Kalau dia lihatnya seperti apa? Lihat sepertinya ibu-ibu yang mukanya agak kelihatan mukanya itu, tapi rambutnya yang semerawut gitu. Semerawut. Iya. Kalau penglihatan dia. Ibu-ibu Berarti bisa jalan dong. Bisa jalan. Kalau abang bisa jalan. Dia ngeliatnya kayak ibu-ibu gitu. Itu si Lemi itu abang si Lemi itu kenapa abang nunjukin? Kenapa abang ke kiri ke kanan? Sambil berdua sorot-sorot gitu baterai yang sini ke kanan, ke kiri, saya ke kanan kan. Oh, begitu lagi ini. Tadinya lagi di jalan, di perjalanan mau menuju ke tempat kejadian. Dermaga apa gimana? Si kapal itu mau kemana? Tujuannya? Itu kan lagi docking, lagi di tengah laut. Lagi standar, lagi di darat. Iya, si kapal itu lagi di darat. Iya. Nah, terus kan abang nyamperin tuh sama si Helmi ya. Iya. Setelah itu gimana, Pak? Si Lemi terburu-buru, lari terbirit-birit ya, nemuin saya. Ketakutan. Berarti Iya. misah tuh? Iya bisa. Oh, misah. Bisa karena jalannya kira-kira Sekitar berapa meter, Bang? 5 meter kan. 5 meter. Jalannya gak sama. Mau lihat kejadian saya melihat hantu separuh badan itu gak bareng jalannya karena agak jauhan. Kira-kira berjarak lah gitu ya. Si Lemi dia si Helmi itu ngelihat ibu-ibu ya kan. Terus langsung nyamperin abang. Ya. Langsung gimana tuh? Wah, ayo cepet, takut. Saya juga lihat anak ibu-ibu bawa anak kecil, bawa tas, tahu kemana. Pas diliatin sama baterai itu malah gak kelihatan. Hilang lagi. Kemana? Itu ke sana, ke pohon itu. Padahal yang saya lihat juga larinya ke pohon itu. Ada pohon di kapal? Bukan di depan kapal itu kan ada pohon. Kapalnya itu lagi bersandar lah intinya. Lagi bersandar lagi. Udah naik ke darat. Udah naik ke darat si kapal itu. Iya. Jadi sampingnya ada pohon. Ada pohon. Dari sana langsung lari. Saya ke mes lagi ya. Ngomong sama teman-teman bahkan di sana ada kejadian. Orang-orang pada emang di sana merinding saya, Bang. Abang cerita begini saya merinding, Bang. Soalnya juga saya pernah waktu itu kejadian sih menemukan sesuatu hal gaib. Kalau saya pernah itu, Bang, waktu itu nanti abis ini cerita ya, Bang. Iya. Saya pernah diseret kayak erup-erup, guys. Nanti gue ceritain. Tapi si abang ini selesaikan dulu ceritanya. Nah, Bang, setelah itu abang kan lari tuh, ngasih info ke anak-anak. Terus anak-anak pada bangun lah. Pada nyari ke situ. Ke kapal itu. Ada nggak? Kebetulan nggak ada. Udah nggak ada lah intinya seperti itu ya. Berarti kejadiannya abang melihat sepotong badan. Iya. Pokoknya warna kulit lah. Bukan kayak warna putih gitu. Bukan putih, bukan. Tapi percis kayak kuntilanak nggak kira-kira, Bang? Enggak sih. Tapi kayak orang biasa aja. Kayak orang biasa tapi sepotong. Mukanya jelek, hancur intinya seperti itu. Melayang-layang di atas kira-kira. Abang ada bukti nggak, maksudnya foto waktu abang di kapal gitu? Oh, ada foto kapalnya yang lagi sandarnya itu ada. Nanti fotonya, guys, ditayangin juga waktu abang kerja di kapal itu ya. Jadi bukan kerja di kapal, saya lagi jaga di galangan kapal itu. Oh, lagi jaga di kalangan kapal itu. Di daerah situ lah. Di daerah situ, iya. Pokoknya abang juga ditugaskan untuk ngecek kapal juga. Jadi seperti itu, guys, si abang ini tugasnya sebagai kayak security lah ya, Bang ya. Tugasnya emang security gitu. Security kantor. Mungkin lagi ngecek kapal, jadi dia ketemu sama hantu sepotong badan gitu. Nah, jadi kejadian itu abang juga foto kapalnya ada. Nanti gua tayangin, guys, di channel ini foto-foto waktu abang kerja di situ ya, Bang. Ini kisah nyata, Bang, enggak dibuat-buat. Enggak dibuat-buat, real 100% jauh-jauh dari Sukabumi datang ke Cikarang untuk cerita hantu, guys. Intinya seperti itu. Nah, Bang, ini cerita saya ini, Bang ya. Waktu itu saya pernah, Bang, kalau saya itu diseret kayak gundul badannya. Ini bukan mengada-ngada, Bang, cerita. Waktu saya tidur, mungkin kawan-kawan ada pernah ngerasakan kayak erup-erup ya, tindihan hantu bahasa Indonesianya ya. Jadi saya tuh pernah ditarik sama jin gitu, kayak jin. Awalnya kayak kirain teh bapak saya, tapi berubah jadi orang besar, Bang. Ditarik-tarik, saya teriak-teriak, nggak ngedenger, Bang. Maksudnya saya teriak-teriak, orang tuh nggak pada ngedengernya, Pak. Ibu saya bilangnya, ngapa sih, Dek?
kedengarannya doang. Padahal mah saya di situ kayak yang ditarik-tarik sama hantu. Kayak genderuwo, pokoknya tinggi besar, saya ditarik-tarik. Untungnya pas saya bangun saya ucap astagfirullahaladzim, masya Allah kok kayak nangis bang, saya bang kayak nangis itu keluar, nggak sengaja, kayak yang beneran intinya seperti itu. Pokoknya kayaknya itu mah kayak gangguan jin ya bang ya, mungkin karena tidur nggak baca doa dulu ya. Untuk teman-teman kalau misalkan tidur harus diusahakan baca doa ya teman-teman. Pokoknya mah abang selain itu punya cerita lagi? Ceritanya pada saat itu enggak, ini nanti untuk part kedua. Iya, punya cerita lagi, ini kisah nyata lagi? Iya, kisah nyata lagi. Itu waktu di security di Cimas ini. Cimas. Iya, lagi. Itu pernah ketemu sama apa? Itu mah pernah ngedengerin orang yang nangis, anak kecil yang nangis. Sosoknya apa itu? Sosoknya nggak kelihatan sih, cuman saya pada saat itu duduk di pos ya. Oke bang, jangan dilanjutin. Buat part kedua, pokoknya mah ini cerita buat part kedua, nanti kita tayangin lagi guys. Kalau kalian suka sama cerita-cerita hantu, ini kisah nyata, nggak ada settingan. Dan gua juga pernah mimpi kayak mimpi kiamat, dan kayak pernah gue mimpi di dalam neraka. Pokoknya mah ini gue nggak mengada-ngada, ini real 100%, ini sama narasumbernya langsung. Pokoknya mah real ya bang ya, bukan cerita mengada-ngada. Ini orang Jampang, orang Sukabumi, jauh-jauh datang ke Cikarang. Abang tepatnya di mana? Mungkin ada orang Sukabumi. Tepatnya di mana bang? Di desa apa bang? Tepatnya Desa Pasir Panjang. Desa Pasir Panjang, terus Kecamatan Ciracap. Kampungnya Babakan Baru. Kampungnya Babakan Baru. Mungkin teman-teman dari orang Sukabumi nih, dari Ciracap datang ke Dede Rizky, ini cerita real 100% kejadian dari abang ini waktu pengalaman dia waktu jadi security. Oke guys, cukup sampai di sini videonya. Jangan lupa kalian untuk mensubscribe. Coba bang, dukungannya gimana bang? Untuk orang-orang Sukabumi ya? Orang Sukabumi ya, subscribe ya. Channel Dede Rizky. Ya. Oke, terima kasih Kang. Mantap. Terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, kejadiannya bertepatan percis di kapal ini teman-teman. Itu kapal 303 yang lagi direnovasi. Saya di tempat ini, di atas kapal ini, yang melihat hantu separuh badan teman-teman. Asli loh, bukan rekayasa.